Tes, tes. Ada suaranya nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan antarmuka pengguna yang inklusif dalam aksesibilitas. Desain UI UX telah menjadi komponen krusial dalam kesuksesan produk atau layanan di era digital yang terus berkembang. Namun, seringkali aspek aksesibilitas yang seharusnya menjadi prioritas masih diabaikan. Aksesibilitas dalam desain UI UX merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, dapat mengakses dan menggunakan produk digital tanpa hambatan. Inclusive Design Research menggambarkan desain inklusif sebagai pendekatan dalam pembuatan produk yang memperhatikan keberagaman manusia. Keberagaman ini mencakup berbagai aspek seperti keterampilan, bahasa budaya, jenis kelamin, usia, dan variasi perbedaan lainnya. Dengan menerapkan metode ini, desainer bertujuan menciptakan produk yang dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang tanpa memandang karakteristik khususnya pengguna. Berikutnya itu ada beberapa prinsip yang diterapkan untuk menciptakan desain yang inklusif. Yang pertama yaitu identifikasi aspek eksklusif. Dalam fase ini, proses design thinking penting untuk memperhatikan unsur-unsur eksklusif. Riset pengguna harus difokuskan pada potensi ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan oleh sebagian pengguna terhadap produk. Sebagai contohnya yaitu pengguna buta warna dapat mengalami kesulitan dalam membedakan warna tombol. Identifikasi aspek eksklusif ini membuka pintu perbaikan yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua yaitu tantangan situasional. Tantangan ini dapat muncul dalam situasi tertentu yang memerlukan perhatian khusus. Sebagai solusi, menambah fitur seperti subtitle dapat meningkatkan kenyamanan pengguna dalam situasi di mana mereka tidak dapat menggunakan audio, seperti ketika berada di lingkungan ramai atau pengguna dengan gangguan pendengaran. Mengidentifikasi dan mengatasi tantangan situasional ini memberikan pengguna pengalaman yang lebih baik. Yang ketiga yaitu keterlibatan kelompok pengguna khusus. Melibatkan kelompok atau komunitas pengguna tertentu dalam proses research adalah kunci untuk memahami secara mendalam pengalaman pengguna. Pertanyaan terkait pengalaman mereka dengan produk harus diajukan untuk menghindari asumsi yang tidak akurat. Pendekatan ini bukan hanya sekadar memahami, tetapi juga memperdayakan pengguna dengan memasukkan perspektif mereka dalam merancang produk. Yang keempat yaitu alternatif interaksi. Setelah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah mencari solusi yang dapat meningkatkan aksesibilitas. Misalnya, pengguna dengan kesulitan pendengaran dapat dibantu dengan menambah fitur subtitle, sementara pengguna dengan masalah penglihatan dapat diakomodasikan melalui penggunaan suara atau audio. Menyediakan berbagai alternatif interaksi adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan beragam pengguna. Dengan menerapkan prinsip ini, desainer dapat secara signifikan meningkatkan inklusivitas dalam desain UI UX, menciptakan produk atau layanan yang dapat dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali.
Nah, aksesibilitas itu sendiri adalah konsep yang merujuk pada pengembangan dan desain web untuk memastikan kemudahan akses digital atau bagi semua orang, baik yang mampu maupun memiliki disabilitas. Terlepas dari itu, memang konsep aksesibilitas lebih memperhatikan orang-orang dengan disabilitas khusus terkait indera penglihatan. Aksesibilitas adalah hal yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Hal itu meliputi pendidikan, pekerjaan, perdagangan, kesehatan, bahkan pemerintahan. Web harus diakses dalam segala aspek aplikasinya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang, meskipun kemampuan tak sama. Akses pada informasi dan teknologi komunikasi termasuk web adalah hak asasi manusia dalam Konvensi Pers Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dalam bisnis, aksesibilitas pun penting untuk meningkatkan user experience, kepuasan pelanggan, membuat citra brand yang lebih baik, bahkan meningkatkan jangkauan di pasar. Selanjutnya ada pentingnya pertimbangan dalam aksesibilitas digital. Yang pertama yaitu pertimbangan kebutuhan pengguna dalam berbagai kondisi. Pertimbangan kebutuhan pengguna dengan berbagai kondisi seperti segi penglihatan, pendengaran, motorik, dan lainnya. Pahami dan cari tahu kebutuhan spesifik pengguna untuk menentukan bagaimana desain dapat disesuaikan dengan kondisi mereka. Yang kedua yaitu gunakan kontras warna yang tepat. Pastikan kontras warna yang digunakan dalam desain memadai untuk memungkinkan pengguna dengan penggunaan penglihatan dapat membaca dan melihat dengan jelas. Hindari penggunaan warna yang sangat pucat atau terlalu cerah yang dapat membuat teks sulit dibaca. Bagaimana kita mengecek warna yang tepat, yaitu gunakan color checker. Setiap desain yang digunakan sesuai dengan paduan aksesibilitas konten web. Apa sih aksesibilitas konten web ini? Mereka merupakan bagian dari serangkaian paduan aksesibilitas web yang diterapkan oleh Web Aksesibilitas Intimate dari organisasi W3C, Organisasi Standar Nasional Utama Terkait Internet. Mereka adalah serangkaian rekomendasi untuk membuat konten web yang lebih mudah diakses, terutama untuk penyandang disabilitas. Selanjutnya, yang ketiga yaitu gunakan teks yang jelas dan mudah dibaca. Nah, penggunaan POM ini sangat dibutuhkan dengan ukuran yang cukup besar atau jarak antara huruf dan barisan yang cukup. Jangan menggunakan font yang rumit atau sulit dibaca, serta hindari penggunaan font yang ukurannya sangat kecil yang sulit untuk dibaca oleh pengguna kebutuhan khusus. Yang selanjutnya yaitu keempat, berikan alternatif untuk media non-teks. Untuk pengguna dengan gangguan pendengaran atau kebutuhan khusus lainnya dapat mengakses informasi pada media non-teks seperti gambar, video, dan audio. Berikan deskripsi dengan alternatif teks yang sangat jelas dan mudah dipahami. Hal ini juga diterapkan di Twitter. Ketika kita ingin mengunggah sebuah gambar, maka kita menambahkan deskripsi pada gambar tersebut. Yang kelima yaitu mempertimbangkan aksesibilitas dengan berbagai perangkat. Pastikan bahwa desain mudah diakses dan dapat digunakan dengan berbagai perangkat seperti komputer, laptop, tablet, dan smartphone lainnya. Pastikan bahwa desain responsif dan mudah diakses pada layar dengan ukuran yang berbeda. Tulisan ini bakal update terus seiring berjalannya waktu.
Selanjutnya yaitu ada 2 faktor untuk memastikan aksesibilitas. Yang pertama itu bagaimana pengguna dengan disabilitas dapat mengakses informasi elektronik. Yang kedua yaitu bagaimana desainer konten web serta developer mampu merancang halaman web yang bisa berfungsi di perangkat bantuan. Nah, selanjutnya ada tips memastikan aksesibilitas digital. Aksesibilitas penting bagi individu, bisnis, masyarakat. Dalam aspek kehidupan, penting bagi pendidikan, pekerjaan, pemerintahan, perdagangan, layanan kesehatan, rekreasi, dan banyak lagi. Desain harus dapat diakses untuk memberikan akses yang sama dan kesempatan yang sama bagi orang-orang dengan beragam kemampuan. Akses terhadap teknologi informasi komunikasi web didefinisikan sebagai hak-hak manusia dalam Konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas. Nah, yang pertama yaitu tipsnya, pilih konten manajemen sistem yang mendukung aksesibilitas. Untuk membangun website, dibutuhkan konten manajemen sistem atau sistem manajemen konten seperti WordPress atau Drupal. Saat memilih konten manajemen sistem, penting untuk memilih template atau tema yang mendukung aksesibilitas. Begitu pula saat memilih modul, flagging, maupun widgets. Yang kedua yaitu aturan struktur konten dengan heading. Penggunaan heading sangat penting untuk pengguna screenreader. Dengan konten yang struktur dengan heading yang tepat, isinya bisa dibaca dan diimplementasikan dengan screenreader. Penggunaan heading untuk aksesibilitas yang tepat adalah dengan menggunakan heading 1 untuk judul utama dengan konten halaman. Kemudian diikuti heading 2 untuk menandakan bagian-bagian konten lainnya. Penting tidak meloncat. Lanjut, pentingnya tidak meloncat dari heading 1 ke heading 3 karena screenreader kemungkinan akan menganggap ada konten yang hilang. Yang ketiga yaitu gunakan ALT text. ALT text mungkin tidak dianggap begitu penting bagi pembaca dengan penglihatan sempurna. Namun, ALT text adalah bagian yang sangat penting untuk accessibility bagi penyandang disabilitas agar gambar tersebut dapat mereka ketahui menggunakan screenreader. Hal ini sangat penting khususnya jika menyajikan infografis, di mana konten infografis tersebut perlu dicantumkan dalam ALT text agar dapat dibaca. Yang keempat yaitu buat nama link yang unik dan deskriptif. Link dalam konten harus menggunakan teks yang deskriptif dan jelas agar pembaca dengan screenreader dapat mengetahui ke mana link tersebut akan membawa jika diklik. Hindari penggunaan kalimat klik di sini karena cenderung membingungkan dan kurang mampu menjelaskan tujuan link tersebut dengan baik. Yang kelima yaitu memperhatikan pemilihan warna. Ada beberapa orang yang sulit melihat warna merah dan hijau akibat buta warna parsial dan kesulitan penglihatan. Ada kurang 8% orang di dunia yang mengalami kondisi ini. Oleh karena itu, hindari penggunaan warna yang membingungkan agar semua pengguna dapat menikmati konten situs dengan nyaman. Yang keenam yaitu desain kolom dengan pertimbangan aksesibilitas. Kolom-kolom situs web harus dilabeli dengan jelas agar screenreader dapat menjelaskan apa yang harus diisi dalam kolom tersebut. Manfaatkan fitur flip sheet
ketika merancang sebuah situs untuk mengelompokkan kolom yang berisi informasi serupa. Hal ini misalnya pada data pribadi yang mencakup nama, tanggal lahir, dan lain-lain, sehingga pengisian datanya sangat mudah. Pentingnya untuk menggunakan CAPTCHA yang dapat diakses penyandang disabilitas. Yang ketujuh yaitu gunakan tabel pada tempat yang sesuai. Penggunaan tabel pada situs web adalah aspek accessibility yang juga harus ditempatkan untuk menyajikan data tabular saja. Jika tidak membuat layout, penempatan tabel yang tidak tepat dapat menyebabkan distraksi pada penggunaan screenreader karena konten mungkin tidak dibaca secara urutan melainkan acak. Jika harus menyajikan data dengan tabel, gunakan header untuk baris dan kolom sehingga dapat dibaca dengan baik. Selanjutnya itu ada pastikan konten dapat diakses dengan keyboard. Tips untuk memastikan accessibility bagi pengguna dengan disabilitas adalah rancangan konten yang dapat diakses dengan keyboard. Beberapa pengguna dengan disabilitas tidak dapat menggunakan mouse ataupun trackpad, sehingga akses mereka terhadap konten sangat terbatas apabila tidak bisa diakses dengan keyboard. Yang terakhir yaitu Accessible Rich Internet Application. Hal ini merupakan spesifikasi kompleks bersifat teknis untuk menambahkan informasi aksesibilitas ke elemen yang awalnya sulit diakses bagi pengguna dengan disabilitas. Untuk hal ini, pengguna dengan elemen HTML sangat penting saat ini. Banyak fungsi ARIA yang diimplementasikan dalam HTML5, contohnya penggunaan HTML5 navtag untuk navigasi ARIA. Yang terakhir yaitu pastikan konten dinamis dapat diakses. Konten dinamis seperti screen overlay, lightbox, in-update, pop-up, dan lainnya kadang sulit diketahui oleh pengguna screenreader. Agar dapat diakses oleh pengguna screenreader, ARIA dapat diimplementasikan untuk mematikan aksesibilitas. Nah, itu tips yang mengenai aksesibilitas yang wajib diingat dalam merancang web agar dapat diakses oleh semua orang dengan mudah. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau yang nyalain kamera boleh, buat dokumentasi. Aku cuma 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Bentar. Lagi. 1, 2,
ke screenshot ya. Please kata gue teh. Kalau tidak ke screenshot. Oke, terima kasih.